9 Februari tahun 1944, Teluk Ambon, Kepulauan Maluku. Udara pagi itu masih lembab dan berbau garam ketika langit tiba-tiba bergemuruh. Dari arah tenggara, suara mesin pesawat bermunculan. Mula-mula hanya seperti dengungan lebah jauh di cakrawala, lalu dalam hitungan detik berubah menjadi raungan berat yang mengguncang dada. Di permukaan air Teluk Ambon yang tenang, riak kecil berkilau diterpa matahari. Di atasnya, bayangan pesawat-pesawat tempur dan pembom sekutu melintas cepat, memanjang di permukaan laut seperti luka hitam yang menyayat warna biru kehijauan teluk itu. Bagi prajurit-prajurit Jepang yang berjaga di pesisir, ini sudah bukan pemandangan asing lagi. Serangan udara sekutu semakin sering menghantam jalur logistik mereka di Maluku. Tapi hari itu sesuatu berbeda. Target utama bukan hanya gudang bahan bakar atau lapangan terbang. Ada sesuatu yang sedang disusun pelan-pelan oleh sekutu. Sesuatu yang belum pernah terlihat di perairan ini. Di sebuah kapal pendarat sekutu jenis LST Landing Ship, tank, Letnan Teknik, Angkatan Darat Australia, George Yordi McAllister, berdiri di dek. Satu tangan memegang helm baja, tangan lainnya menggenggam gulungan blueprint yang mulai lecek. Angin asin menampar wajahnya, membawa suara tembakan senapan mesin dan letusan meriam anti pesawat Jepang di kejauhan. Di sampingnya, seorang perwira Amerika, Kapten Robert Hayes, dari Ost Navis Sibes Unit Konstruksi Tempur, yang terkenal menatap ke arah pantai dengan rahang mengeras. "Kau yakin bisa melakukan ini, Letnan?" seru Hasi. Suaranya berusaha mengalahkan raungan mesin kapal. Jordi melirik ke arah gulungan kertas di tangannya. Di atasnya, garis-garis hitam membentuk sesuatu yang gila. Sebuah jembatan terapung rangkaian ponton logam dan kayu, menghubungkan dua titik di Teluk Ambon yang selama ini mustahil dijangkau lewat darat. Dia menarik napas dalam-dalam. Kalau arus tidak bertambah kuat dan Jepang tidak menghujani kita dengan mortir, ya, kalau tidak. Ia mengangkat bahu, setengah bercanda. Kita akan punya koleksi besi tua paling mahal di Pasifik. Tujuan itu sederhana tapi berbahaya. Sekutu ingin menjadikan Teluk Ambon bukan sekadar tempat singgah kapal, tetapi pusat pergerakan logistik, perbekalan, amunisi, bahan bakar, kendaraan semua harus mengalir lebih cepat ke garis depan. Tapi garis tepi teluk penuh tebing batu, rawa, dan pesisir sempit. Jalan darat sulit, lambat, dan terlalu mudah disergap. Solusinya, membangun jembatan terapung sepanjang ratusan meter, dirangkai dari ponton baja, drum, dan platform kayu menghubungkan kapal-kapal pengangkut besar dengan pangkalan darat di pesisir. Dari sana, truk-truk dan trailer bisa keluar masuk secara terus-menerus, siang dan malam. Namun, ada masalah. Teluk Ambon bukan perairan yang jinak, arus bawahnya kuat. Angin di sore hari dapat berubah ganas, dan pada malam hari, kabut tipis sering turun, menjebak apapun yang berada di atas permukaan air. Dan di atas semua itu ada mata Jepang yang mengintai dari bukit-bukit di sekitar teluk. Di pantai berbatu yang menjadi titik tumpu jembatan, sekelompok prajurit Australia dan Amerika sudah bersiap. Sergeant William Willhart, seorang insinyur lapangan dari Royal Australian Engineers, mengatur anak buahnya. "Dengar," serunya lantang, sambil menunjuk ke tumpukan ponton baja yang baru saja diturunkan dari kapal. "Kita akan menyusun ini seperti mainan anak-anak bedanya. Kalau salah, semuanya akan tenggelam dan mungkin ikut menyeret kalian." Para prajurit tertawa kecil, singkat, lebih sebagai cara mengusir rasa takut. Di sekitar mereka, suara las, dentang palu, dan pekikan perintah bercampur dengan debur ombak yang menghantam pantai. Kau seolah bisa merasakan panas logam yang baru dipotong, mencium bau cat anti karet yang masih segar, dan mendengar derit tali temali yang menegang ketika ponton pertama didorong ke air. Di seberang teluk, di sebuah pos pengamatan Jepang di lereng bukit, Letnan kedua, Tanaka Hiroshi mengintip melalui teropong lapangan. Dari ketinggian itu, dia dapat melihat kapel-kapel sekutu yang mondar-mondir seperti semut di sekitar gula. "Yamete, apa yang mereka lakukan?" gumamnya. Pelan, di lensa teropongnya, tampak beberapa ponton berwarna pucat mulai mengapung, diseret parahu-parahu kecil bermesin. Di pantai, prajurit-prajurit sekutu terlihat bagaikan titik-titik kecil yang bergerak cepat, menghubungkan satu ponton ke ponton lain. Seorang sersan di belakangnya bertanya, "Apakah itu pelabuhan baru, Letnan?" Tanaka mengerutkan kening. "Ini bukan dermaga biasa. Dermaga memanjang dari darat ke laut. Yang dilakukan sekutu berbeda, ini seperti membangun jalan di atas air, memotong teluk dengan garis logam yang perlahan memanjang." Tanaka menurunkan teropong. Dia tahu satu hal.
Semakin lama mereka membiarkan konstruksi ini berjalan. Semakin kuat cengkeraman sekutu di Ambon, kita laporkan ke komando, katanya lirih. Kalau mereka menyelesaikan itu, Teluk Ambon akan menjadi urat nadi mereka. Sementara itu, kembali di sisi sekutu, LT Jordi berdiri di ujung pantai yang penuh lumpur. Sepatu botnya sudah kotor oleh pasir basah dan minyak tumpah. Di depannya, ponton pertama mengapung, terikat oleh tali baja ke jangkar yang ditanam di dasar laut. Prajurit-prajurit dengan helm baja dan rompi pelampung menahan ponton itu dari sisi kiri dan kanan, menjaga agar tidak terbawa arus. Dorong perlahan, jaga sudutnya, teriak Wilhard. Ponton kedua didorong menyusul. Lalu, ketiga, mereka seperti menyusun batu bata. Hanya saja, kali ini di atas air. Dan setiap kesalahan hitungan bisa membuat seluruh struktur melengkung, patah, atau terseret arus. Setiap sambungan ponton dikunci dengan pin baja besar dan plat pengikat. Palu goda menghantam pin-pin itu, menimbulkan suara dentang nyaring yang memantul di udara lembab Ambon. Dentang, dentang, dentang. Suara itu bercampur dengan semburan mesin kapal pendarat dan gelegar samar rentetan senjata di kejauhan. Sebuah simfoni perang dan rekayasa. Kau bisa membayangkan berdiri di sana, di pinggir air Teluk Ambon, pakaian basah oleh keringat dan percikan laut, telinga berdengung oleh suara mesin dan pukulan logam. Di depanmu, jembatan aneh ini mulai mengambil bentuk sebuah jalur mengapung yang perlahan-lahan memanjang ke tengah teluk. Kalau ini berhasil, gumam Kapten Ajes, berdiri di samping Jordi, kita bisa memindahkan truk penuh amunisi langsung dari kapal ke darat tanpa menunggu pasang surut. Jordi mengangguk. Matanya tidak lepas dari garis ponton yang baru tersusun. Kalau tidak berhasil? Tanya Hasil lagi. Jordi menelan ludah. Kalau tidak, kita akan jadi lelucon di tiap meja rapat logistik selama 10 tahun ke depan. Tapi jauh di dalam hati mereka, keduanya tahu ini lebih dari sekadar proyek teknik. Ini taruhan besar taruhan. Bahwa manusia bisa memaksa laut untuk patuh demi satu tujuan, memenangkan perang di Pasifik. Ketika matahari naik semakin tinggi dan panas mulai menyengat kulit, ponton demi ponton sudah mulai membentuk jalur yang jelas. Beberapa truk ringan dan jeep Willys sudah disiapkan di tepi pantai, menunggu ujian pertama. Apakah jembatan terapung ini mampu menahan berat kendaraan militer yang syarat muatan? Di kejauhan, di balik kabut tipis Marium Jepang, mulai mengatur jarak. Mereka mungkin belum sepenuhnya paham apa yang sedang dibangun sekutu, tetapi mereka tahu satu hal. Apapun itu, harus dihancurkan sebelum terlambat. Di Teluk Ambon, jembatan terapung, sekutu baru saja lahir rapuh, belum sempurna, dan berada tepat di tengah jalur tembak musuh. Dan hari itu baru saja dimulai. 10 Februari tahun 1944. Pagi kedua di Teluk Ambon. Kabut tipis yang tadi menyelimuti permukaan teluk mulai terangkat, memperlihatkan siluet jembatan yang kini sudah jauh lebih panjang. Dari pantai, jembatan terapung itu seperti ular baja yang merayap pelan ke tengah perairan, menjangkau ke arah kapel-kapel pengangkut yang berlabuh agak jauh dari garis pantai, demi menghindari ranjau dan tembakan artileri. LT Jordi berdiri di atas salah satu ponton di dekat pangkal jembatan. Tangannya memegang clipboard kayu dengan daftar panjang nama prajurit. Nomor ponton, stok pin pengikat, jumlah drum bahan bakar cadangan untuk perahu penarik. Di belakangnya, Sersan Wilhard memeriksa sambungan antar ponton dengan teliti. Dia berjalan perlahan di atas papan kayu yang menutup permukaan jembatan, mendengar bunyi kayu yang sedikit berderit ketika diinjak. Di bawah papan, air laut berdesir, memukul pelan sisi ponton. Sambungan B7 ke B8 butuh penguat tambahan, kata Will tanpa menoleh. Catat, jawab Jordi. Tambahkan plat pengikat. Dan periksa lagi, sebelum kita lewatkan kendaraan pertama. Di kejauhan, suara mesin diesel dari kapal pengangkut mengisi udara. Kapal-kapal ini membawa peti amunisi, drum bahan bakar, dan peralatan komunikasi semua harus segera dipindahkan ke darat. Jembatan terapung ini adalah jalur tercepat. Di atas bukit yang menghadap Teluk Ambon, Letnan Kedua, Tanaka Hiroshi, kembali menempelkan matanya ke teropong. Pagi ini, pemandangannya jauh lebih jelas. Kini, dia bisa melihat detail jembatan. Ponton baja persegi, disambung rapat, dengan papan kayu di atasnya. Truk, perahu kecil, dan personel tampak lalu lalang di sepanjang struktur yang mengapung itu. Sekutu tidak lagi sekadar mendaratkan pasukan. Mereka sedang menciptakan sesuatu yang permanen. Ini bukan dermaga sementara,
Tanaka bergumam pelan. Ini jalur supply. Seorang operator radio di sampingnya menunggu siap mendekat. Tanaka menarik napas panjang, lalu mulai memberi perintah. Laporkan ke komando. Musuh membangun jembatan ponton di Teluk Ambon. Tujuan kemungkinan besar untuk mempercepat logistik dan pergerakan kendaraan. Minta izin penggunaan artileri jarak jauh. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyelesaikannya. Di matanya, jembatan itu bukan sekadar konstruksi. Itu adalah ancaman langsung terhadap posisi Jepang di seluruh Maluku. Sementara itu, kembali di sisi sekutu. Waktu mulai berjalan cepat. Di pangkal jembatan, sebuah Jeep Willys dengan tanda bintang putih di kap mesin perlahan bergerak maju. Sopirnya, seorang kopral muda bernama CPL, Jack Nolan, menggenggam kuat kemudi, matanya menatap lurus ke depan. Ini gila, Sersan, katanya sambil melirik Will Hart yang berdiri di sisi jalur. Kita mengendarai kendaraan di atas sesuatu yang mengapung. Will menepuk pelan kap Jeep. Kalau semua hitungan Letnan Jordi benar, kau akan sampai ke ujung jembatan tanpa masalah, katanya. Kalau tidak, Jack meneran ludah. Kau akan belajar berenang dengan Jeep. Beberapa prajurit di sekitar tertawa singkat, lalu langsung kembali fokus. Uji coba ini adalah momen penting. Kalau Jeep bisa melintas aman, itu tanda bahwa jembatan siap untuk beban lebih berat. Truk 3 ton, trailer, artileri, bahkan meriam lapangan. Jack menginjak pedal gas perlahan. Roda Jeep naik ke papan kayu jembatan, menghasilkan bunyi krik halus. Papan sedikit melengkung, tetapi tidak patah. Ponton di bawahnya bergoyang kecil, namun segera stabil ketika gaya berat tersebar merata. Setiap mata mengawasi, setiap napas seolah tertahan. Jeep bergerak pelan. 1, 2, 3 ponton. Air di sela-sela ponton memercik lembut ketika struktur itu menyesuaikan diri terhadap beban baru di atasnya. Jordi memegang napas tanpa sadar. Ia mengamati sudut kemiringan, gerak ponton, dan bagaimana tali jangkar menegang. Jeep terus melaju, hingga akhirnya mencapai tanda yang sudah dipasang di ponton ke-15. Will mengangkat tangan. Cukup, mundur pelan, teriaknya. Jack mengerem perlahan, lalu memundurkan Jeep kembali ke pantai. Begitu sampai darat, prajurit-prajurit di sekitar menghela napas lega, beberapa bertepuk tangan, yang lain hanya tersenyum lelah. Jembatannya bertahan, kata Hase, yang sejak tadi dia mengamati dari belakang. Dia menatap Jordi dengan senyum tipis. Selamat, Letnan, kau baru saja membuat laut jadi jalan raya. Namun, euforia itu tidak bertahan lama. Sekitar 1 jam kemudian, suara tembakan pertama dari bukit sebelah utara mengoyak ketenangan teluk. Kilatan kecil di lereng batu diikuti suara melengking proyektil artileri yang memecah udara, melintas di atas kepala prajurit. Lalu, sebuah ledakan mengerikan menghantam air beberapa puluh meter dari ujung jembatan. Air laut muncrat tinggi, memercik ke papan kayu, dan menimpa prajurit-prajurit yang berjaga. Cover, Esi, IMUT, Akap, teriak seseorang. Prajurit berhamburan mencari perlindungan di balik peti-peti kayu, drum, dan tumpukan ponton yang belum digunakan. Sirena peringatan di kapal pengangkut meraung, memerintahkan semua orang bersiap menghadapi serangan artileri. Letnan Tanaka telah menepati ancamannya. Artileri Jepang mulai memburu jembatan terapung itu. LT Jordi menempelkan tubuhnya di belakang tumpukan drum bahan bakar. Suara ledakan kedua terdengar. Kali ini sedikit lebih dekat, membuat jembatan berguncang halus ketika gelombang ledakan menyapu permukaan teluk. Kapten Hayes melompat masuk ke lubang perlindungan dangkal di sampingnya. Mereka sudah melihat nilai jembatan ini, katanya, terengah. Bagus, jawab Jordi sinis. Artinya kita melakukan sesuatu yang benar. Ledakan ketiga menghantam tidak jauh dari deretan ponton di tengah jembatan. Pecahan air dan batu kecil menghantam papan kayu, meninggalkan serpihan dan lubang kecil. Beberapa prajurit yang tadi berada di atas jembatan terlambat tiarap, dan kini berusaha merangkak kembali ke arah pantai sambil menundukkan kepala. Dari kapal-kapal sekutu, meriam balasan mulai menyalak. Asap putih dan hitam membubung di udara, sementara suara dentuman terus bersahut-sahutan. Di tengah kekacauan itu, Will Hart berteriak pada beberapa anak buahnya. Jangan tinggalkan ponton! Kunci yang sudah terlepas. Periksa tali jangkar. Mereka menatapnya seolah tak percaya. Serius, Sersan? Lagi ditembaki begini? Will menatap mereka balik dengan tatapan keras. Kalau jembatan ini putus sekarang, kita bukan cuma kehilangan besi tua, kita kehilangan jalan nyawa
ke garis depan. Gerak! Beberapa prajurit memaksa diri bangkit dan berlari ke arah jembatan, menyeimbangkan tubuh di atas papan yang basah oleh semburan air dan serpihan. Sementara artileri Jepang masih berusaha menebak jarak, mereka cepat-cepat memeriksa pin pengikat dan tali baja yang mulai mengendur karena hentakan gelombang. Di salah satu titik sambungan, sebuah pin besar tampak bergeser. Jika dibiarkan, ponton di dekat tengah bisa miring, dan beban yang lewat di atasnya kelak bakal membuat seluruh segmen jembatan melenceng. Seorang prajurit Private Allen Briggs menghentikan langkahnya di sana. Tangan kirinya berpegangan pada tiang kecil, tangan kanannya menggenggam palu godam. Napasnya memburu, dada naik turun cepat. Dia melirik ke arah bukit. Suara letupan meriam masih terdengar, tapi di sekelilingnya, air teluk, ponton bergetar, dan besi yang mengerang seolah memaksa keputusan. Dia mengangkat palu. Dentang, 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 setiap pukulan terasa memanggil maut, tetapi juga meneguhkan jembatan. Beberapa meter di belakangnya, gelombang dari ledakan keempat menghantam, membuat ponton bergoyang keras. Briggs hampir terpleset, namun berhasil menahan diri. "Pin terkunci!" teriak. Will, yang berpegangan di salah satu tali jangkar, mengangkat jempol secepat kilat, lalu kembali berteriak memberi perintah kepada prajurit lain. Serangan artileri Jepang tidak berlangsung lama. Awan asap yang menutupi posisi mereka membuat bidikan semakin tidak akurat. Ditambah lagi kapal-kapal sekutu merespons dengan tembakan balasan yang intens, memaksa mereka mengurangi aktivitas. Perlahan, dentuman meriam mereda. Yang tersisa hanyalah gemuruh mesin kapal, arahan bersaut-sautan, dan nafas berat para prajurit. Di atas permukaan teluk, percikan air akibat ledakan tadi perlahan mereda. Kapten Hayes bangkit dari perlindungannya dan menatap ke arah jembatan. Papan kayu masih terpasang. Ponton-ponton masih berada di rel mereka, hanya beberapa yang tampak sedikit bergeser. Beberapa lubang kecil terlihat di papan nada yang akibat pecahan batu, ada yang mungkin tertembus serpihan logam. Tapi yang penting, jembatan itu masih berdiri. "Mereka baru saja menguji kita," kata Hase mendekati Jordi. "Mereka baru saja memberitahu kita," jawab Jordi pelan, "betapa berharganya jembatan ini." Serangan pagi itu mengubah suasana kerja di sepanjang teluk. Tidak ada lagi tawa kecil atau candaan konyol. Semua orang tahu kini mereka bekerja di bawah pengawasan meriam Jepang. Setiap ponton yang ditambahkan, setiap papan yang dipasang, adalah perlombaan melawan waktu dan jarak meriam musuh. Tapi justru di tengah tekanan itu, ritme kerja menjadi lebih cepat. Kau bisa membayangkan suara dentang palu, teriakan perintah, mesin perahu penarik, dan roda kendaraan yang mulai menguji jalur semuanya bercampur menjadi satu, seperti mesin raksasa yang baru dihidupkan. Di Teluk Ambon, jembatan terapung sekutu bukan lagi eksperimen teknik. Ia kini resmi menjadi sasaran, simbol perlawanan, dan harapan logistik dalam satu wujud yang sama, sebuah jalan di atas air yang memaksa perang untuk bergerak lebih cepat. Namun hari-hari berikutnya akan membuktikan tantangan terbesar bukan hanya artileri Jepang. Laut Ambon sendiri dengan arus, angin, dan malam yang tak bersahabat akan menjadi musuh tak terlihat yang tak kalah berbahaya. 11 Februari tahun 1944, senja di Teluk Ambon, langit mulai berubah warna dari biru terang menjadi jingga keemasan. Cahaya matahari terakhir hari itu memantul di permukaan jembatan terapung, membuat papan kayu dan ponton baja bersinar lembut. Sekilas, semuanya tampak tenang, tapi di bawah air, arus mulai berubah. LT Jordi berdiri di tengah jembatan kira-kira di segmen ke-30. Dari pantai, dari sini, ia bisa melihat dua dunia sekaligus. Ke arah darat, truk-truk dan jeep sedang antre menunggu giliran melintas. Ke arah laut, siluet kapal-kapal pengangkut dan kapal pendukung tampak seperti bayangan raksasa gelap di kejauhan. Di sampingnya Sersan Wilhart mengamati tali-tali baja yang menegang. "Arus mulai berputar," kata Will. "Air dari mulut teluk sedang masuk lagi. Kalau begini terus, ponton paling tengah akan menarik sudut ke kanan." Jordi mengangguk pelan. Dia sudah membaca tentang fenomena ini di laporan hidrografi. Arus pasang surut di teluk sempit bisa berubah arah dengan cepat, menarik apapun yang mengapung seperti bidak catur. "Berapa banyak jangkar tambahan yang kita punya?" tanya Jordi. Will membuka catatan kecil yang sudah basah oleh keringat dan percikan air. "Untuk segmen tengah, 4 jangkar cadangan. Tapi kalau kita pakai semua sekarang, kita tidak punya apa-apa lagi kalau segmen ujung mulai melayang." Jordi menatap garis jembatan.
Dari atas, ia mungkin tampak lurus, tapi bagi mata terlatih, sudah terlihat sedikit melengkung, seperti busur yang perlahan ditarik. Baik, katanya, akhirnya. Kita perkuat segmen tengah dengan 2 jangkar lagi, dan siapkan regu inspeksi untuk menyisir seluruh jembatan malam ini. Tidak ada bagian yang dibiarkan tanpa pemeriksaan. Mengerti? Will mengangguk. Mengerti, Letnan. Ketika malam mulai turun, wajah Teluk Ambon berubah total. Angin lembut senja digantikan hembusan yang lebih dingin. Di kejauhan, suara serangga dan binatang malam di hutan pesisir mulai terdengar. Lampu-lampu kecil mulai menyala di sepanjang jembatan, lampu-lampu redup berpenutup, agar tidak terlalu mencolok bagi pengintai Jepang. Kau bisa membayangkan berdiri di jembatan itu saat malam datang. Di kiri dan kananmu, hanya ada air gelap yang tenang di permukaan, tapi bergerak ganas di bawah. Di depan, lampu kapal seperti bintang-bintang rendah yang berkelip. Di atas, langit hitam bertabur cahaya redup. Sementara sebagian besar prajurit kembali ke tenda-tenda di darat, sekelompok kecil tim inspeksi malam baru saja memulai giliran jaga mereka. Salah satunya adalah Private Alan Briggs, prajurit yang sebelumnya memukul pin pengikat di bawah hujan artileri. Di tangannya kini ada lampu senter kecil dengan penutup biru, agar cahaya tak terlalu terang. Tim 3, mulai dari segmen 20 sampai 40, teriak seorang kopral pengawas. Periksa pin, tali, dan papan. Kalau ada yang longgar, perbaiki sekarang, bukan besok pagi. Briggs mengangguk, lalu melangkah di atas papan yang lembab. Setiap langkah menimbulkan bunyi ketek-ketek lembut. Di bawah sana air bergelombang pelan menghantam sisi ponton. Di atas bukit pos pengamatan Jepang, kini hanya ditemani cahaya bulan. Letnan Tanaka Hiroshi duduk di dekat radio, sementara seorang prajurit pengintai menggunakan teropong malam sederhana, bukan peralatan canggih. Hanya lensa dengan bantuan cahaya minim. Lampu-lampu kecil itu, kata sang pengintai, menunjuk ke teluk, seperti ular bercahaya. Tanaka menatap ke arah teluk yang gelap. Di sana, jembatan terapung hanya tampak sebagai garis titik-titik cahaya samar yang menghubungkan darat dan kapal. Dia tahu, selama beberapa hari ke depan, sekutu akan mengerahkan habis-habisan tenaga untuk menyelesaikannya. Namun, malam itu, Tanaka tak punya cukup baterai untuk operasi artileri malam. Persediaan amunisi juga tidak melimpah. Dia harus memilih waktu serangan dengan hati-hati. Biarkan mereka bekerja malam ini, katanya pelan. Laut akan menguji mereka untuk kita. Kita lihat apakah mereka mampu melawan bukan hanya peluru, tapi juga arus dan angin Ambon. Kembali di jembatan, arus mulai menunjukkan taringnya. Segmen tengah pelen-pelen terdorong ke sisi kanan tidak banyak, hanya beberapa sentimeter, tapi cukup untuk membuat tali di sisi kiri menegang. Briggs menyorotkan lampunya ke arah salah satu sambungan. "Hei, tali di sini!" teriaknya. "Mulai longgar." Seorang prajurit lain, Private Mason, datang membawa gulungan tali tambahan dan sebuah kunci besar. Mereka bekerja cepat, menambah lilitan, memperkuat simpul, dan mengencangkan kait logam. Tapi ketika mereka sedang bekerja, hembatan tiba-tiba bergoyang lebih keras. Gelombang lebih besar datang menghantam ponton, mengangkat dan menurunkannya beberapa sentimeter. Keduanya hampir kehilangan keseimbangan. Mason terhuyung dan hampir jatuh ke sisi jembatan, namun sempat memegang tiang kecil di tepi papan. "Gila, ini seperti berdiri di punggung paus yang mabuk," serunya. Briggs mengatupkan rahang. "Terus kerja! Kalau kita berhenti sekarang, besok pagi truk pertama yang lewat bisa jatuh ke laut." Mereka kembali fokus. Tangan-tangan mereka cepat, mengikat, dan mengencangkan. Dinginnya malam membuat jari-jari kaku, namun keringat tetap menetes di pelipis. Di ujung jembatan, dekat kapal, tantangan lain muncul. Perbedaan tinggi antara kapal yang terangkat gelombang dan jembatan yang lebih stabil membuat titik sambungan menjadi bagian paling rawan. Setiap kali kapal terangkat, tali dan pengait di ujung jembatan tertarik keras. Ketika turun, slack muncul di tali, memberi kesempatan arus untuk menarik samping. Disinilah Kapten Hayes mengambil alih komando sementara. "Tarik keseimbangan dengan perahu kecil," perintahnya kepada unit Sibis. "Kita gunakan 2 perahu di samping ujung jembatan, satu di kiri, satu di kanan. Setel ulang posisi tiap 15 menit kalau perlu." 2 perahu bermotor kecil dikerahkan masing-masing dengan 2 awak. Tugas mereka sederhana tapi melelahkan. Menjaga ujung jembatan tetap lurus dengan kapal, menyesuaikan tarikan tali, dan memantau sudut sambungan. Itu berarti mereka harus tetap terjaga sepanjang malam, mengikuti tarian pelan antara kapal besar dan jembatan yang mengapung. Sekitar tengah malam,
Hujan ringan mulai turun. Tetes-tetes air menghantam papan kayu dan helm baja, menambah dingin malam. Papan menjadi licin, membuat setiap langkah lebih berbahaya. Namun, pekerjaan tidak bisa berhenti. Di salah satu segmen dekat tengah, prajurit bernama Korporal Eddie Ruiz, seorang CB dari Puerto Rico, berdiri dengan kaki sedikit terbuka, menjaga keseimbangan. Di tangannya ada kunci besar untuk mengencangkan baut. Ambon ini bukan main, gumamnya dalam bahasa Inggris terbata. Musuh tidak hanya Jepang, laut juga benci kita. Temannya di sebelah, Private Joel Carter, tertawa pendek. Laut tak peduli kau Amerika, Australia atau Jepang. Kalau kau ceroboh, kau tenggelam. Sederhana. Mereka mengencangkan satu baut terakhir. Di bawah cahaya lampu redup, baja berkilau basah. Kemudian, dari kejauhan, terdengar suara petir samar bukan di atas mereka, tapi entah di suatu tempat di balik perbukitan. Jordi yang sedari tadi memantau dari pantai mencatat sesuatu di clipboardnya. Hujan, arus malam, sambungan baru setengah jalan, dan ancaman artileri. Gumamnya, kalau ini bukan latihan neraka untuk sebuah jembatan, aku tidak tahu apa. Captain Hayes mendekat. Mantel hujannya sudah basah. Kalau kita bisa melewati malam ini, katanya, besok kita mulai jalur konvoi pertama. Amunisi, bahan bakar, makanan, semua lewat jalur ini. Dengan syarat, ujar Jordi, jembatan ini tidak banggen-banggen besok pagi. Di sisi lain teluk. Keduanya saling pandang sejenak. Lalu tertawa kecil, tawa yang lebih mirip, usaha mengusir cemas daripada benar-benar lucu. Malam di Teluk Ambon berjalan lambat. Jam 1, jam 2, jam 3. Regu jaga bergantian, mengelilingi jembatan, memeriksa sambungan, menandai titik-titik, rawan dengan kapur, dan sesekali mengganti papan yang mulai retak. Di beberapa titik, arus membuat ponton sedikit berputar, tapi tali jangkar tambahan yang dipasang siang tadi berhasil menahan pergerakan besar. Di atas bukit Tanaka, memperhatikan dari kejauhan. Terkadang melihat lampu kecil bergerak regu inspeksi. Pikirnya, ia mendengarkan laporan radio. Tidak ada aktivitas besar yang menunjukkan konvoi malam. Sekutu tampaknya fokus menjaga struktur, bukan menggunakannya sepenuhnya malam itu. Mereka cerdas, kata Tanaka kepada bawahannya. Mereka tahu, kalau memaksa jembatan dipakai saat belum stabil, mereka akan kehilangan semuanya. Dia memandang ke langit, kemudian ke teluk, tapi mereka juga terdesak waktu, tambahnya. Setiap hari, perbekalan mereka tertahan. Operasi di garis depan melambat. Cepat atau lambat, mereka akan memaksa jembatan itu bekerja. Ketika fajar mulai menyingsing, garis tipis oranye muncul di ufuk timur. Cahaya pertama itu pelen-pelen, mengungkapkan wajah jembatan terapung. Papan-papan kayu yang basah dan gelap. Ponton-ponton baja yang sedikit miring, namun masih berjejer. Tali-tali yang menegang, beberapa dengan simpul baru dari malam tadi. Dan di sana-sini, prajurit kelelahan yang duduk sebentar, meneguk kopi panas dari mug logam. Private Briggs mengusap mata lelahnya. Di sebelahnya, Mason duduk dengan kaki menggantung di tepi ponton, menatap air. Kita masih hidup, kata Mason pelan. Dan jembatan ini juga, jawab Briggs. Willhard berjalan menyusuri jembatan, memeriksa tiap segmen. Catat ini, katanya pada salah satu bintara. Segmen 24-26 dapat tekanan arus paling besar. Segmen 32-34 papan atasnya harus diganti sebelum siang. Dan perintahkan tukang las memperkuat sambungan dekat titik tengah. Dia berhenti sejenak, menatap ke arah kapel-kapel yang kini mulai bersiap. Karena hari ini, lanjutnya, kita akan benar-benar menguji apakah semua kerja gila ini layak atau tidak. Pagi itu, rencana berani telah disusun. Konvoi pertama kendaraan berat akan melintas penuh di atas jembatan terapung Teluk Ambon. Bukan lagi sekadar jeep tunggal untuk uji coba, tapi rangkaian truk penuh muatan amunisi, bahan bakar, dan suplai. Di seberang sana, kapal sudah menunggu untuk dibongkar. Namun, seperti yang segera akan mereka sadari, bukan hanya arus dan angin yang akan menguji jembatan hari itu. Jepang juga belum selesai. 12 Februari tahun 1944. Pagi di Teluk Ambon. Udara masih dingin ketika konvoi pertama mulai berbaris di pangkal jembatan terapung. Deru mesin truk GMC 2,5 ton, Jeep Willys, dan trailer kecil bergabung menjadi satu suara berat yang bergetar di permukaan tanah. Di barisan paling depan, sebuah truk hijau tua dengan lambang bintang putih di pintu kiri perlahan merayap maju. Di dalam kabin, sersan pengemudi Frank Doyle
menggenggam kemudi kuat-kuat. Di belakangnya, bak truk penuh dengan peti-peti amunisi yang ditandai dengan tulisan kuning. Di samping truk, Wilhart berjalan sejajar. Satu tangan memegang clipboard, tangan lain sesekali memberi isyarat ke pengemudi. Ingat aturan, serunya kepada semua pengemudi. Jarak antar kendaraan minimal 2 ponton. Jangan berakselerasi mendadak. Jangan mengerem mendadak. Jembatan ini bukan jalan beton, dia hidup. Para pengemudi mengangguk. Mereka sudah mendapat briefing sejak subuh. Kecepatan rendah dan stabil. Tidak ada manuver mendadak. Jika satu kendaraan mogok, kendaraan di belakang menunggu instruksi, bukan menerobos. LT Jordi berdiri di sisi pantai, menatap ke sepanjang jembatan. Dari sudut pandangnya, struktur baja dan kayu itu tampak lebih kokoh daripada 2 hari lalu. Namun ia tahu sebagian besar kekuatan sejatinya belum pernah diuji. Kapten Hayes mendekat dengan peta kecil di tangannya. Kapal nomor 2 dan 3 siap dibongkar, lapornya. Begitu truk pertama ini sampai di ujung, kita mulai siklus penuh. Naik muat turun kembali. Tanpa berhenti, Jordi menghela napas. Baik, mari kita lihat. Apakah laut ini mau bekerja sama? Di sisi lain teluk, di pos pengamatan Jepang, Letnan kedua, Tanaka Hiroshi, sudah bangun sejak sebelum fajar. Dia menatap ke bawah, ke arah teluk, dan melihat sesuatu yang membuatnya menegang. Kini bukan hanya jembatan yang tampak. Ada konvoi kendaraan yang mulai bergerak di atasnya. Konvoi pertama, gumamnya. Mereka mulai. Tanaka segera mendekati radio. Suaranya kali ini tidak lagi tenang. Ke pos artileri! Musuh mulai menggunakan jembatan ponton untuk mengangkut suplai. Perlu tembakan segera. Ulangi segera. Di ujung lain radio, Komandan Artileri Jepang menjawab dengan suara berat dan padat. Koordinat, Tanaka menyebutkan serangkaian angka hasil pengamatan dari hari-hari sebelumnya. Mereka sudah menghitung jarak dan sudut secara kasar. Sekarang, tinggal menguji apakah perhitungan itu cukup tepat untuk menekan jalur suplai sekutu. Di Teluk Ambon, truk pertama akhirnya naik ke papan kayu jembatan. Roda besar menyentuh permukaan yang sedikit basah. Papan mengeluarkan bunyi keretak pelan. Ponton di bawahnya bergoyang halus, lalu menstabilkan diri ketika berat truk menyebar. Sersan Frank Doyle menelan ludah. Ia bisa merasakan seluruh kendaraan bergetar berbeda, bukan seperti ketika di jalan darat. Di sini, getarannya fleksibel, seperti mengendarai kendaraan di atas rangka logam yang mengambang. Di belakangnya, truk kedua menyusul, menjaga jarak yang diperintahkan. Di belakangnya lagi, sebuah jeep membawa petugas komunikasi dan perwira logistik. Dari pantai, prajurit-prajurit yang tidak bertugas di jembatan menonton dalam diam. Suara truk yang merambat di atas ponton terdengar aneh berat, ritmis. Blam, blam, blam. Roda lewat sambungan papan demi sambungan papan. Lihat sudut segmen tengah, ujar Jordi kepada Will yang kini berada di sampingnya. Kalau ada gerakan melengkung berlebihan, hentikan konvoi. Will menilai dengan mata yang sudah terbiasa mengukur. Masih dalam batas aman, katanya. Ponton sedikit turun, tapi tali jangkar menahan. Di tengah jembatan, Private Briggs dan Mason berdiri di sisi, siap bereaksi jika ada sambungan yang tampak berbahaya. Truk pertama mendekati zona kita, kata Briggs. Perhatikan sambungan 24 dan 25. Truk mendekat, mesin meraung pelan. Saat beban melewati sambungan, ponton sedikit turun, tapi besi dan kayu itu tetap bertahan. Masih aman, teriak Mason. Ketika truk pertama mendekati ujung jembatan yang terhubung ke kapal, awak kapal sudah bersiap. Satu orang memberi isyarat dengan tangan, sementara yang lain memegang tali pengikat tambahan. Sambungan antara jembatan dan kapal itu sendiri adalah karya rekayasa yang licik. Semacam engsel mengambang, memungkinkan sedikit pergerakan naik turun tanpa memutus jalur. Kapal memang besar dan berat, tetapi gelombang tetap membuatnya bergerak. Truk mendekat pelan. Ketika roda depan berpindah dari papan jembatan ke ram logam di tepi kapal, seluruh struktur bergoyang jembatan menarik sedikit. Kapal mengalah sedikit. Sekilas, semuanya tampak akan lepas. Namun sambungan bertahan. Lanjutkan, teriak seorang perwira logistik di kapal. Bawa truk berikutnya. Di pantai, ketika kabar itu disampaikan lewat radio, Jordi menutup mata sejenak, lalu tersenyum pendek. Baik, katanya pelan. Jembatan ini lulus ujian pertamanya. Namun tepat saat konvoi kedua bersiap memasuki jembatan, sesuatu yang lain bergerak di langit Ambon. Di kejauhan, prajurit pengintai di pantai melihat kilatan kecil di lereng bukit. Letnan, seru salah satu pengintai. Ada aktivitas di posisi artileri Jepang. Belum sempat peringatan itu sepenuhnya disebar,
suara pertama yang ditakuti kembali datang. WH-O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 -S. Suara proyektil artileri menembus udara. Kali ini lebih terarah, lebih jelas. Peringatan, tembakan artileri, suara komando, menggema. Truk kedua yang baru saja naik ke jembatan, mendadak berhenti refleks. Sopirnya terkejut. Jembatan sedikit tersentak, akibat gaya mendadak itu. "Jangan berhenti!" teriak Will sekeras mungkin dari samping. "Gerak terus, kalau diam, kau jadi target mudah." Tapi suara Will tenggelam di antara raungan pertama ledakan. BOOOOM. Proyektil jatuh di air. Hanya beberapa puluh meter dari segmen tengah jembatan. Air menyembur tinggi, gelombang besar menghantam ponton, membuat seluruh struktur bergetar hebat. Truk kedua bergoyang, sopirnya refleks menginjak rem lebih keras, membuat jembatan merespons dengan goyangan mendadak. Private Briggs tergelincir sedikit, hampir jatuh, tapi sempat memegang tali di tepi. Gerakan truk itu, dia ikut berteriak, "Kalau berhenti, kita semua dalam masalah." Di kabin truk pengemudi, menghela napas dalam-dalam, memaksa kakinya mengangkat dari pedal rem, dan menekan gas lagi. Pelan, kendaraan kembali bergerak. Letnan Tanaka mengamati dari bukit, memperhatikan jatuhnya tembakan pertama. "Sedikit pendek," gumamnya. "Sesuaikan jarak, tambah 20 meter. Komandan artileri di ujung lain radio langsung mengatur ulang elevasi meriam. Kali ini, proyektil kedua ditembakkan dengan lebih tenang, lebih terhitung. WHOOOOS. BOOOO. Ledakan kedua jatuh lebih dekat ke jembatan, sekitar 2 ponton dari posisi Briggs dan Mason. Papan kayu bergetar keras. Beberapa paku terlepas. Air memercik ke wajah mereka. Mason spontan menunduk. "Ini semakin akurat," jeritnya. Briggs menyeka air asin dari matanya, lalu menoleh ke arah truk kedua yang kini berada tepat di samping mereka. "Teruskan, lewatkan zona ini secepat mungkin," teriaknya ke sopir, yang hanya bisa mengangguk kaku. Jordi dan Hayes berlari ke posisi observasi dekat pantai, mencoba melihat jalur jatuhnya tembakan. Mereka menyesuaikan tembakan. "Ini bukan tembakan acak," kata Hase. "Kalau mereka dapat jarak yang pas, satu tembakan tepat di segmen tengah bisa memutus jembatan jadi 2. Jordi menggertakkan gigi. "Pindahkan sedikit jangkar tengah ke sisi dalam teluk," katanya cepat. "Kalau jembatan melengkung sedikit, koordinat mereka bisa meleset beberapa meter. Kalau kita tarik terlalu banyak, jembatan tidak lagi lurus," bantah salah satu bintara. "Lebih baik jembatan sedikit melengkung tapi hidup, daripada lurus dan terbelah," balas Jordi tegas. "Lakukan sekarang." Regu jangkar segera bekerja. Menggunakan perahu kecil, mereka mengatur ulang teli-teli baja di beberapa titik. Mencoba mengubah sedikit sudut jembatan, tanpa membuat struktur menjadi terlalu miring. Di bukit, Tanaka memperhatikan. Jembatan tampak sedikit berbeda. Tidak lagi garis lurus sempurna. "Licik," katanya. "Mereka mengubah geometri kita. Tapi artileri sudah bersiap dengan tembakan ketiga." WHOOOOSH. Kali ini, proyektil jatuh di antara truk kedua dan jeep di belakangnya, tepat di sisi jembatan. BOOOOOOM. Gelombang besar menyapu seluruh area. Ponton di segmen itu naik turun liar. Truk hampir terguling. Hanya diselamatkan oleh refleks sopir yang mengimbangi kemudi ke arah berlawanan. Beberapa papan terlepas di tepi, tetapi jalur utama tetap bertahan. Dari dekat, suara prajurit bercampur. "Pegangan, periksa ponton." Ada kerusakan di sisi kiri. Private Mason melihat satu hal krusial. Pin pengikat di sambungan segmen 26-27 mulai bergeser. Jika itu lepas, segmen tengah bisa terputus dari rangkaian. "Briggs." "Pin? Itu!" heritnya. Briggs menoleh, melihat pin yang perlahan keluar dari dudukannya akibat hentakan berulang. Dia tidak menunggu perintah tambahan. Dengan palu godam di tangan, ia berlari kecil di atas papan yang masih berguncang, mendekati sambungan berbahaya itu. Di sekelilingnya, truk masih bergerak. Suara tembakan artileri berikutnya terdengar memotong udara. Dia sampai di pin itu. Hanya tinggal beberapa sentimeter lagi sebelum benar-benar lepas. Briggs mengangkat palu. Dentang, dentang, dentang. Setiap pukulan terasa seperti menantang takdir. Ponton bergerak di bawah kakinya. Gelombang menghantam sisi jembatan. Udara bergetar oleh ledakan yang jatuh di dekat mereka. Tapi pelan-pelan, pin itu masuk kembali ke posisi. "Kunci, kunci," teriaknya
dengan suara serak. Serangan artileri Jepang berlangsung sekitar belasan menit. Cukup lama untuk membuat setiap orang di jembatan memahami bahwa mereka berjalan di atas jalur yang bisa hancur kapan saja. Namun juga cukup singkat untuk menunjukkan bahwa sekutu tidak akan begitu mudah menyerah. 13 Februari tahun 1944. Siang di Teluk Ambon, panas hari itu menekan seperti selimut tebal. Udara berbau garam, oli mesin, dan kayu basah. Di sepanjang jembatan terapung, aktivitas nyaris tak berhenti sejak fajar. Truk-truk terus melintas. Perahu kecil menarik ponton tambahan untuk memperpanjang segmen, dan tim teknik bergantian memperkuat sambungan yang mulai menunjukkan kelelahan. LT Jordi berdiri di bawah naungan tenda kecil di dekat pangkal jembatan. Di meja darurat di depannya, tergeletak peta teluk, sketsa jembatan, dan laporan kerusakan dari serangan artileri kemarin. Di sampingnya Sersan Wilhart menunjuk beberapa titik di sketsa. Segmen 24-27 sudah kita perkuat, katanya. Kita pasang plat tambahan dan mengganti papan yang retak. Tapi semakin sering konvoi berat lewat, semakin sering pula kita harus periksa. Jordi mengangguk. Jembatan ini tidak dirancang untuk abadi, ujarnya. Dia dirancang untuk bertahan sampai operasi logistik utama selesai. Kita hanya perlu dia terus hidup beberapa minggu. Kapten Hayes masuk ke tenda, melepas helm baja, dan mengibaskan sedikit keringat dari dahinya. Kapal baru dengan bahan bakar dan suku cadang radio dijadwalkan masuk sore ini, katanya. Kita harus pastikan jembatan cukup stabil untuk menyalurkan semuanya sebelum malam. Jordi membuka mulut ingin menjawab ketika tiba-tiba, di luar, terdengar suara yang sudah dikenalnya. Tapi yang kali ini muncul di waktu yang tidak mereka harapkan. Bukan suara meriam, bukan suara truk, suara pesawat. Awalnya hanya satu dengungan jauh di ketinggian. Hampir tak beda dari bunyi serangga besar. Tapi dalam hitungan detik, dengung itu membesar menjadi raungan berat yang turun dari arah utara. Seorang prajurit pengintai di pantai berteriak, "Pesawat di utara. Kemungkinan bukan kita." Mata otomatis menengadah. Di langit biru yang sedikit berawan, titik-titik kecil muncul 5, 6, lalu 8. Formasi, siluet dengan sayap lurus dan kokpit kecil di tengah. Sirene darurat meraung dari salah satu kapal. Bersiap tembakan anti pesawat. Suara perintah meluncur cepat lewat pengeras suara. Jordi berlari keluar tenda, menatap ke atas. Dari jarak ini, ia bisa melihat tanda merah di sayap pesawat itu Hinomaru, lingkaran matahari Jepang. Mereka datang untuk jembatan, gumamnya. Di atas bukit, Letnan Tanaka Hiroshi mengamati langit dari celah pepohonan. Dia menerima kabar tadi pagi lewat radio. Sebuah formasi pesawat pengebom ringan dan pesawat serang dikirim untuk mengganggu operasi logistik sekutu di Ambon. Tanaka tidak memimpin mereka, tapi dia memahami target mereka tanpa perlu bertanya. Kalau artileri kita tidak bisa memutus jembatan itu, katanya pada dirinya sendiri, maka gilirannya ada di mereka. Pesawat-pesawat Jepang merendahkan ketinggian, mulai membentuk pola serangan. Mereka tidak perlu menghancurkan seluruh jembatan, cukup memukul beberapa segmen penting, dan jalur suplai sekutu akan terhenti. Di Teluk Ambon, dunia yang tadi dipenuhi suara mesin truk kini berubah menjadi panggung serangan udara. Di sepanjang jembatan, prajurit berhamburan mencari perlindungan seadanya. Beberapa tiarap di balik peti, yang lain berlari ke pantai. Di kapal, meriam anti pesawat mulai menyalak, membelah udara dengan tembakan yang beruntun. Tak 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 tak. Boom, boom. Peluru tracer berterbangan ke langit, meninggalkan garis-garis tipis merah yang naik mengejar pesawat. Wilhart berlari ke tengah jembatan, meski suara di kepalanya berteriak agar ia mencari perlindungan. "Semua kendaraan hentikan gerak, tapi tetap di jalur," teriaknya. "Jangan mundur, jangan maju. Diam di posisi dan tunggu perintah." Sebuah truk yang hampir mencapai bagian tengah jembatan menginjak rem pelan, menjaga agar tidak membuat ponton bergoyang liar. Di atas mereka pesawat pertama mulai menukik, mesin meraung. Senapan mesin sayap menyembur. Peluru menghujani area sekitar jembatan, menghantam air, papan, dan ponton. Cipratan kayu, logam, dan air bercampur. Private Briggs merapat ke salah satu tiang, memeluknya seolah ia adalah satu-satunya benda kokoh yang tersisa di dunia. "Ini gila!" serunya pada Mason yang tiarap di sampingnya. "Jembatan ini sekarang jadi garis target lurus." Mason hanya menyeringai getir. Setidaknya mereka tidak perlu bingung mau menembak kemana. Pesawat kedua mengikuti dari belakang. Kali ini membawa bom kecil yang diikat di bawah sayap. Ia tidak perlu akurat,
sempurna bahkan ledakan di dekat jembatan sudah cukup untuk membuat ponten-ponten miring berbahaya. Di salah satu kapal sekutu, seorang komandan anti pesawat berteriak, "Fokus tembakan di pesawat dengan muatan paling rendah. Itu yang bawa bom." Meriam dan senapan mesin segera mengubah arah, menghujani pesawat itu dengan tembakan. Beberapa peluru mengenai badannya kepulan asap tipis, muncul di dekat sayap. Namun pesawat itu tetap melanjutkan lintasannya. Jordi melihatnya menukik ke arah segmen tengah jembatan. "Tutup kepala!" teriaknya kepada semua orang di sekitarnya. Meski ia tahu itu hampir tidak akan membuat perbedaan jika bom jatuh tepat sasaran. Pesawat melepaskan bom. Benda kecil itu meluncur, berputar, menuju air. Waktu seolah melambat. Kau bisa membayangkan? Mendengar si ulan turun bom, melihatnya melewati titik yang tampaknya tepat di atas jembatan, lalu jatuh sedikit melebar ke sisi kiri. Bom itu menghantam air beberapa meter dari jembatan, tapi dampaknya tetap besar. KRAAAAAB, gelombang ledakan, mengguncang ponton-ponton. Air menyembur tinggi, menghantam permukaan jembatan. Beberapa papan patah, beberapa pengikat bergeser. Orang-orang terlempar ke posisi yang tak mereka pilih. Truk yang tadi berhenti bergetar keras. Seorang prajurit terjatuh dari sisi jembatan, tubuhnya meluncur ke air. Tanpa pikir panjang, seorang lain di dekatnya, Private Mason, melompat setengah ke bawah, memegang kerah jaket si prajurit. Menahannya hanya dengan satu tangan, sementara tangan satunya berpegang pada tepian papan. "Pegang aku, cepat!" teriak Mason. Briggs datang membantu. Mereka menarik prajurit itu kembali ke atas. Terengah-engah. "Aku benci air," kata prajurit itu di sela nafas. "Ambil Entrion," sahut Mason. Serangan udara berlangsung dalam beberapa gelombang pendek. Pesawat-pesawat Jepang mencoba menghantam jembatan dari berbagai sudut. Tetapi tembakan anti pesawat sekutu tidak diam. Satu pesawat terkena tembakan cukup parah hingga salah satu mesinnya terbakar. Dengan asap hitam mengepul, pesawat itu miring dan akhirnya jatuh jauh di luar teluk, menabrak permukaan laut dengan suara menggelegar. Yang lain berhasil lolos, menebar peluru dan bom kecil. Tapi tidak satu pun bom yang benar-benar jatuh tepat di atas jembatan. Namun kerusakan tidak bisa diabaikan. Beberapa pam kayu pecah dan sobek. Satu ponton di dekat segmen ujung sedikit miring akibat gelombang ledakan beruntun. Tali pengikat di sisi luar jembatan mulai mengendur. Namun yang paling penting, jembatan itu masih menyambung dari pantai ke kapal. Ketika sirena ancaman udara berakhir, akhirnya dibunyikan. Suasana di teluk berubah. Dari herik pikak menjadi kelelahan senyap. Di mana-mana, prajurit bangkit perlahan menapok-nepok pakaian mereka, memeriksa luka ringan, dan melihat sekeliling, seolah menanyakan hal yang sama. Apakah jembatan ini masih bisa dipakai? Jawabannya datang dari Willhard, yang segera memimpin inspeksi darurat. Ia berjalan cepat menyusuri segmen-segmen yang terkena dampak. Sesekali jongkok untuk memeriksa sambungan. Sesekali memanggil tukang kayu untuk mendekat. Jordi menyusul dari belakang, mencatat dengan cepat. Segmen 18-20, beberapa papan diganti. Segmen 23, ponton miring sedikit, tapi masih terkunci. Segmen 27-28, tali jangkar perlu dikencangkan. Will berhenti di titik di mana bom tadi jatuh paling dekat. Beberapa papan di sisi luar benar-benar hancur. Di bawahnya, ponton masih ada, tapi dinding luarnya penyok. Kalau kita biarkan begini, katanya, segmen sisi luar bisa mulai mengambil air lebih banyak. Tidak langsung tenggelam, tapi akan semakin berat. Jordi menatap ponton itu. Bisa kita perbaiki spot ini tanpa memutus jembatan? Will berpikir sejenak, lalu mengangguk ragu. Kita bisa pasang ponton tambahan di sisi dalam sebagai penyeimbang dan tambal sementara bagian ini, tapi kalau serangan berikutnya lebih akurat, tambalan saja tidak cukup. Kapten Hayes ikut bergabung. Matanya menyapu garis jembatan dari ujung ke ujung. Kalau kita harus mengubah desain, lakukan sekarang, katanya. Sebelum Jepang belajar dari serangan ini dan kembali dengan koordinat yang lebih tepat. Siang itu, sebuah rapat singkat namun penuh ketegangan digelar di tenda di dekat pantai. Di meja, Jordi, Hayes, Will dan beberapa perwira logistik, peta teluk, sketsa jembatan, dan laporan kerusakan terbuka di depan mereka. Masalah utama kita sekarang bukan hanya arus dan beban, kata Jordi, menunjuk sketsa. Masalahnya adalah jembatan ini terlalu jelas. Haze mengerutkan kening. Terlalu jelas? Jordi menggambar garis lurus di atas sketsa teluk. Dari udara,
Ini seperti garis terang yang memotong air. Mudah dibidik. Bahkan kalau bom mereka meleset beberapa meter, mereka tetap mengacaukan stabilitas jembatan. Salah satu perwira logistik menimpali, "Apa kau menyarankan kita memindahkan jembatan?" "Bukan memindahkan," kata Jordi. "Mengubah bentuk. Dari garis lurus menjadi garis berbelok sedikit. Kita buat beberapa segmen zigzag kecil. Sehingga dari udara, jembatan tidak tampak sebagai garis lurus sempurna. Itu juga akan menyulitkan perhitungan koordinat tembakan." Hais merenung sejenak. "Apakah zigzag itu tidak membuat kendaraan sulit lewat?" Jordi menggeleng. "Sudutnya bisa kita buat lembut. Bukan 90 derajat. Hanya sedikit membelok cukup untuk memecah pola lurus. Truk tetap bisa lewat. Hanya perlu kecepatan lebih stabil dan pengemudi lebih hati-hati." Will menambahkan, "Ini juga memberi kita kesempatan untuk memperkuat titik tertentu sebagai ruang napas. Kalau satu segmen kena, segmen lain tidak langsung tertarik lurus dan putus." Rapat hening beberapa detik. Di luar, suara palu dan mesin tetap terdengar. Teluk tidak pernah benar-benar tenang.